Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di channel saya ya, channel Hermanto Sardan. Kali ini saya mau menyajikan materi panen cuan saat pandemi ya. Bener-bener ada panen cuan di saat pandemi ya. Tentu ini juga kita semua sepakat bahwa hari ini semua trader, semua investor, bahkan trader dan investor yang baru-baru, yang khususnya yang baru join malah justru panen ya, dengan kondisi ISG yang super bullish, yang beli saham apapun cuan, kira-kira begitu ya. Mungkin sesekali ya ada koreksi, tapi so far memang ada panen cuan saat pandemi. So, materi ini seperti apa nanti kita saksikan bersama ya. Seperti biasa, disclaimer, sebelum berlanjut, bursa saham itu punya tingkat risiko yang tinggi. Untuk itu teman-teman analisa lebih dulu, pelajari lebih dulu. Seperti video saya ini, jadikan referensi saja, jadikan panduan ya, jadikan bahan pertimbangan, tapi semua keputusan harus teman-teman yang tentukan, yang putuskan, karena risikonya besar dan risiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman. Tentunya seperti itu ya. Dan objektif video dari video ini adalah berbagi informasi dan edukasi seputar pasar modal. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mari kita evaluasi harga saham para hero dalam peperangan melawan COVID-19. Nah, jadi selama pandemi itu kan ada beberapa sektor, ada beberapa industri yang memang diuntungkan ya, diuntungkan dengan kondisi pandemi. Itu sektor apa saja? Ayo kita lihat. Kemudian harga sahamnya tuh melambungnya sampai seperti apa ya. Nah, oke, kita lihat ya. Pertama, Kimia Farma tuh. Kimia Farma luar biasa ya. Kimia Farma ini harga sahamnya pernah 7.500 ya, dari bottomnya 500 itu naiknya berapa kali lipat. Kemudian ada lagi Indofarma, Indofarma juga gila-gilaannya sampai 7.300. Dari bottomnya itu malah seingat saya ya 500 atau di bawah 500 dikit lah. Itu waktu Maret kemarin ya, waktu Februari Maret itu sama juga anjlok tahun kemarin, maksud saya 2020 itu diangkat gila-gilaan. Lalu seperti juga ada yang farmasi swasta ya, sektor farmasi tapi swasta, seperti Piridam Pharma. Ini juga naik tinggi sekali dari di bawah 200, malah 100 sekian sampai 1.600. Jadi gila-gilaan ya. Artinya sektor yang diuntungkan, salah satunya dalam hal ini farmasi saya ambil ini, naiknya kencang-kencang sekali. Ya. Ada juga Itamara Noraya, ini IRA ya. IRA juga kita lihat harga sahamnya sampai 4.400. Ini naiknya tinggi sekali. Pernah 4.400 walaupun sekarang auto reject terus ya. Artinya memang sempat diangkat tinggi dari harga bottomnya tuh di bawah 500. Oke. Jadi sebegitulah market mengvaluasi atau ya bisa dibilang ngangkat ya. Ngangkat, nyerbu saham-saham yang diuntungkan dalam kondisi pandemi itu seperti itu. Adakah peluang lain teman-teman? Kita lihat ya. Nah, sebelumnya coba kita lihat valuasi gila-gilaannya ya. KF itu pair-nya tuh 1.000, tapi 1.000-nya tuh minus ya. Jadi nggak relevan untuk kita hitung ya. PBV-nya 6 kali. Kita lihat aja PBV saja ya, yang paling enak ya. Kemudian INAV PBV-nya 36 kali. Jadi INAV tuh dihargai 36 kali nilai buku ya. PIVA-nya 6 kali. IRA-nya 40 kali. Gila ya, IRA tuh dihargai 40 kali nilai buku. Ini edan-edan. Nah, ini sambil ini ya, ada suara-suara burung ya di rumah saya, jadi biar enak. Sampai 40 kali nilai buku. Seperti itulah kondisi bullish sektor-sektor yang diuntungkan. So, sekarang sektor apa? Ya, sekarang kita lihat ada sektor apa di sini ya. Ya, sebelumnya saya mau ingatkan sekali lagi supaya kita connect, supaya gelombang otak kita sama dalam cara kita berpikir. Pertama, saham itu leading indicator, teman-teman. Saham itu leading indicator. Teman-teman kalau nungguin kondisinya bagus, nungguin LK-nya tebel, terus berharap saham murah, itu tidak mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, itu saham bukan murah, tapi kemungkinan murahan karena nggak laku. Teman-teman, saya kasih tahu. Kalau laporan keuangan itu keluar kondisinya bagus, harga saham sudah pasti naik. Sudah pasti naik, trust me. Ya, sudah pasti naik. Ya, saya tahun 2015 itu masuk 100 juta. Lalu saya tambahkan lagi 100 juta, 2016 hari ini uang saya sudah 2 digit miliar di atas ya, udah tinggi sekali lah, naiknya berkali-kali lipat. Saya menggunakan cara ini, leading indicator. Teman-teman tinggal duplikasi, nggak usah mikir. Teman-teman jangan cari yang LK-nya sudah tebel-tebel. Harga sahamnya sudah pasti naik, trust me. Ya, karena saham itu leading indicator. Artinya apa? Artinya teman-teman cari yang potensi masa depannya bagus. Hari ini LK-nya pasti belum bagus, tapi masa depannya bagus. Harga saham dia pasti naik. Itu yang benar ya. Yang kedua, katalis dan stories jauh lebih kuat dibanding current fundamental. Nah, ini juga mendukung. Karena current fundamental, teman-teman mau lihat Pak. Teman-teman sekarang mau nyari fundamental bagus, teman-teman gak akan pernah beli saham. Ketinggalan Mas, ketinggalan. Teman-teman kamu mau beli apa coba? Antam LK-nya buruk, jelek. Harga sahamnya gila-gilaan.
Oke, apalagi Same masih jeblok rugi besar. Harga sahamnya udah pernah ke berapa kemarin? Tinggi sekali naiknya. Oke, kalau kamu cara berpikirnya salah, nggak akan kebagian saham. Nggak akan bisa naik tinggi saham. Oke? Nah, yang kedua ini, katalis dan storage ini memang jauh lebih kuat sekarang. Jadi selama pandemi ini memang katalis dan storage itu pegang peran cukup penting. Bagaimanapun juga saham ini perilakunya sedang seperti itu. Bursa saham ini perilakunya sedang seperti itu. Market perilakunya sedang seperti itu. Gak usah dilawan, gak usah didebat, gak usah diikuti saja. Kalian ikuti saja itu market, kalian dapat untung. Jadi kira-kira menurut saya begitu ya teman-teman. Yang terakhir, sektor yang diuntungkan COVID-19 digoreng tinggi. Ya, dalam tanda kutip digoreng. Teman-teman tahulah, teman-teman sebutlah saham apa yang diuntungkan selama pandemi, saham naik tinggi. So, seperti yang saham yang mau saya sampaikan kali ini. Serius saya beneran pesta saat pandemi ya. Saya serius, ini beneran pesta. Teman-teman lihat ya. Ini IHSG. Teman-teman lihat ini IHSG ya. Volumenya kira-kira mulai setelah Pilpres US atau sebelumnya ya, kira-kira kuartal keempat lah. Kuartal keempat 2020 market going crazy ya. Ya, market was going crazy sampai hari ini ya. Nih tuh, sampai hari ini masih kenceng sekali ya. Nih liatin, minggu-minggu terakhir 2021 ini tinggi, all time high ini, teman-teman. Transaksinya tertinggi sebanyak sejarah. Inilah yang saya sebut pesta ya, beneran pesta saat pandemi. Ya, teman-teman tentu merasakan lah ya, semuanya cuan gede, semuanya profit gede saat pandemi. Jadi saya memang serius beneran pesta saat pandemi ini. Oke? Nah, apa itu? Oke, ini loh teman-teman. Panin Sekuritas dan Panin Asset Management. Apa nih Mas AS? Panin Sekuritas ini perusahaan terbuka. Ya, perusahaan terbuka ya. Selama ini tidak ada yang exposure ke sini ya. Selama ini tidak ada exposure yang ke perusahaan sekuritas. Oke, teman-teman tidak pernah berpikir ya kali ini. Kali ini teman-teman tuh yang dipikir itu SWF, kalau enggak BRI yang di merger, BRI Syariah di merger, kalau enggak vaksin. Teman-teman tidak tahu bahwa yang teman-teman lakukan sekarang itu di bursa saham transaksi naik tinggi itu teman-teman kalau mau transaksi itu lewat siapa? Lewat perusahaan sekuritas. Dan sampai hari ini tidak ada yang mikir, tidak ada yang exposure bahwa dengan kenaikan transaksi yang tertinggi sepanjang sejarah ini, dengan fenomena yang sangat-sangat luar biasa pada bursa saham hari ini, di mana jumlah investornya naik berkali-kali lipat hanya dalam waktu singkat, semuanya main saham. Yang dulu bisnis real, uangnya miliaran, semuanya sekarang masukin saham karena bisnis susah. Itu menguntungkan siapa? Menguntungkan perusahaan sekuritas ya. Kalau sekarang ada perusahaan sekuritas yang ada di bursa, beli saja itu sahamnya pasti nanti naik tinggi. Nanti kita lihat ya, potensinya seperti apa, nanti kita lihat ya. Saya serius ini bener-bener pesta di bursa saham. Dan salah satu emiten kita itu ternyata ada perusahaan sekuritas namanya Panin Sekuritas ya. Panin Asset Management itu anak perusahaannya ya, anak perusahaan Panin Sekuritas. Oke, saya lanjutkan ya. Nih, kondisi Panin Sekuritas saat ini. Panin Sekuritas teman-teman, tahun 2014 dan 2015 harga sahamnya pernah 5.000, 4.000 sampai 5.000 nih di sini ya. Kenapa waktu itu tinggi? Ya, kondisi fundamentalnya bagus, tapi kalau kamu beli di sini pas pada saat lihat kondisi fundamental bagus, kalian nggak kebagian apa-apa, karena setelah itu kondisi fundamentalnya turun, dia turun pelan-pelan. Pas di sini jelek, dia udah di bawah. Tadi yang saya bilang itu loh, bursa saham, harga saham itu leading indicator. Orang-orang belinya di sini, men. Belinya di harga 2.000, waktu kondisi fundamentalnya biasa-biasa. Tapi dia tahu masa depannya bagus. Terus pas pada saat LK keluar bagus, harga saham sudah di atas. Sama persis seperti kali ini ya. Panin Sekuritas hari ini turun ya. Dari 5.000 turun hampir ke harga 800 kemarin. Kenapa? Karena kinerjanya turun. As simple as that ya, kinerjanya turun. Lah, sekarang beli Mas AS kan kinerjanya turun. Lah, kan saya bilang leading indicator ya. Jadi otak kalian mesti ngerti, otaknya harus cerdas bahwa kita mikirnya masa depan. Kita lihat Panin Sekuritas di tahun 2021 apakah mampu perbaikan kinerja. Ya kalau mampu saya beli sekarang. Dan saya sudah beli gitu kira-kira ya. Saya beli dan saya kemarin pun masih beli, masih akumulasi. Ini saya share buat teman-teman beli. Ini kalau kinerjanya bisa nanti kembali ke 2014-2015, ya harga saham 5.000 lah men. Kan kira-kira begitu, as simple as that. Sederhana saja seperti itu gitu loh. Ya.
Apakah kinerjanya bisa membaik? Kita lihat. Tapi secara sederhana saja teman-teman. Secara sederhana. Simpelnya ya. Bisnis hari ini itu bisnis sekuritas. Artinya kegiatan aktivitas di bursa saham. Transaksinya tuh tertinggi sepanjang sejarah ya. Bisnis di bursa saham tuh hari ini adalah kondisi terbaik sepanjang sejarah. Lah, mosok sekuritasnya nggak ikut terbaik? Menurut saya ikut terbaik lah. Kalau teman-teman lihat transaksi panin sekuritas itu ya, kodenya GR. Selalu top 10 kok. Selalu 10 besar. Ya, dalam hal transaksi. So, pasti dia ikut membaik. Kita lihat ya. Nah, ini kondisi panin sekuritas yang dulu ya, sampai dengan 2020 lihat revenue-nya memang turun terus ya, revenue-nya pelan-pelan turun ya. Sebenarnya 2019 itu sudah mulai ada perbaikan ya, tapi kita ingat 2019 itu kondisi market cenderung koreksi semua karena ada banyak kasus, ada reksadana yang jebol-jebol, jadi semua saham kayaknya yang bagus-bagus juga ikut turun ya. Sebenarnya waktu itu 2019 saya berharap panin sekuritas sudah bisa turn around karena labanya sudah naik. Ya, labanya dibanding 2018 tuh naik, tapi harga sahamnya belum mampu naik, dia sudah hampir mau naik, kena 2020, kena pandemi, habis. Nah, sekarang kesempatan teman-teman ya. Ya, ini simple ya, revenue-nya turun, net profit dia malah mencetak loss. Sampai dengan kuartal ketiga, bulan ke-9 dia mencetak loss. Sekarang kita lihat kuartal keempatnya teman-teman ya. Ya, mampukah panin sekuritas turn around? Kita cek ya. Mampukah dia turn around? Pertama, kondisi bisnis terbaik sepanjang sejarah. Tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman. Kondisi hari ini adalah kondisi transaksi bursa terbesar, bisnis terbaik, terfenomenal lah pokoknya ya. Ya, sepanjang sejarah bursa, dari pertama bursa ini didirikan entah tahun 80 berapa atau 19 berapa itu, zaman Belanda katanya sudah ada. Ini adalah kondisi the top condition. Teman-teman bisa lihat pada value-nya ya. Ini volume-nya ya. Dengan volume sebesar ini, dengan saham yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya, dengan harga indeks yang di posisi yang kira-kira juga sudah mendekati tertinggi. Ini adalah transaksi sepanjang sejarah terbesar ya teman-teman. Lihat ya, tidak pernah sebesar ini. Oke, even 2015 pun saat harga panen 5.000, itu kondisinya cuma segini loh perdagangan. Ya, separuhnya saja nggak ada teman-teman. Harga indeksnya juga cuma di sini. Oke, sepakat ya. Kali ini adalah kondisi bisnis terbaik sepanjang sejarah. Oke ya, ini kita lihat ya. Ini saya dapat data dari Bursa Efek juga. Sekarang kita lihat ya. Kondisi bisnis terbaik sepanjang sejarah. Lihat ya, ini Desember 2019 sampai Desember 2020 ya. Kenaikan lihat teman-teman. Dalam volume ya, L ya, left ya. Nih ya, nih. 2019 itu cuma 5.000 volumenya teman-teman. Ini cuma 5.000 ya. Sekarang volumenya nih sempat 40.000. Ini kan ada faktor pengalinya ya, teman-teman tinggal lihat perbandingannya saja ya. Sekarang nilainya tuh 4-5 kali lebih tinggi dibanding 2019. Nggak ada alasan pendapatannya panin, brokerage fee-nya turun, pasti naik kenceng, naik tinggi. Trust me, nanti kalian tunggu LK boleh. Kalau yang mau nunggu LK baru beli boleh, tapi harga saham sudah di atas. Terserah monggo. Kalau saya beli sekarang, saya baca prospek, saya baca potensi, oke? Nah, kondisi terbaik sepanjang sejarah nih teman-teman lihat ya. Ini tanggal 1 sampai 30 bulan Desember ya. Lihat transaksinya. Trading volume nih sebelah kiri, kemudian trading value-nya juga sebelah kiri ya. Ini kalau saya kalikan dengan billion IDR ya, dikalikan dengan miliar, artinya lihatin transaksinya 20 miliar ya, 15 triliun, 20 triliun paling tinggi. Padahal biasanya teman-teman transaksi di bursa tuh paling 6 triliun paling tinggi, yang udah bullish nih. 2019 tuh pernah sepi sekali, transaksi cuma 3 triliun, 4 triliun. Sekarang transaksi 20 triliun. Sebesar itu teman-teman. Jadi kondisi bisnisnya memang terbaik sepanjang sejarah. Oke, sekarang saya mau bahas panin sekuritas ya. Sebelah kiri ini saya comot dari websitenya. Ya, POS itu aplikasinya panin, kira-kira begitu ya. Biar ntar tanya nih POS ini apaan Mas Es? Ini nih ya, ini nih trademarknya panin sekuritas lah ya. Sebelah kanan ada revenue stream ya, revenue streamnya perusahaan sekuritas itu teman-teman. Ini revenue stream ya, sumber pendapatannya. Pertama brokerage fee. Kalau teman-teman transaksi jual beli itu berarti ada fee-nya itu. Kemudian manajemen fee. Nah, panin sekuritas itu punya anak usaha namanya Panin Asset Management. Punya reksadana ya. Biasa aset manajemen punya reksadana. Itu mereka ada manajemen fee namanya. Oke?
Kemudian ada interest income dari repo. Jadi Panin itu juga terima repo-repo saham, repo gade saham ya. Yang nggak ngerti repo apa, teman-teman bisa searching di channel saya ini. Saya pernah bahas repo, tapi kira-kira itu saja. Saya nggak bahas detail. Yang selanjutnya adalah interest income dari transaksi margin. Jadi teman-teman yang suka pakai margin ya, yang suka pakai limit trading, kemudian yang buka akun margin, hari ini teman-teman transaksi gila-gilaan pada mentok marginnya. Pendapatan Panin dari situ pasti sangat besar ya. Yang terakhir adalah kenaikan portofolio efek. Nah, Panin Sekuritas ya sebagai perusahaan sekuritas dia juga punya investasi berupa efek baik reksadana maupun saham. Itu juga kalau nilai reksadana atau sahamnya naik maka ada potensi pendapatan dari situ. Nah, itu revenue streamnya teman-teman. Nah, sekarang sekilas kita lihat laporan keuangannya bulan ke-9 ya sampai dengan kuartal ketiga atau 9 bulan 2020. Kenapa jadi minus ya? Kenapa jadi minus? Kita lihat. Dari brokerage fee sebenarnya sudah ada kenaikan ya sampai dengan bulan ke-9 itu sebenarnya teman-teman kan kuartal 1 itu kan normal ya cenderung sepi karena masih ada carry over dari tahun sebelumnya yang kasus-kasus reksadana. Tuh awal-awal 2020 itu kita masih sepi. Bahkan 2020 awal itu adalah tahun yang tidak ada window dressingnya lah. Sepi banget, ini merana lah kita teman-teman. Tentu semuanya setuju ya, kita kemarin merana banget. Ya kuartal kedua makin sepi kehajar COVID ya. Kuartal ketiga mulai bangkit. Tapi dengan itu saja Panin sebenarnya secara year on year sampai 9 bulan tuh brokerage fee-nya sudah naik. Karena keangkat kuartal 3 tuh sudah mulai naik transaksi. Nah, problemnya teman-teman ya, kegiatan manajer investasi reksadana agak turun karena orang cenderung waktu itu banyak narik reksadana. Karena banyaknya kasus reksadana itu, termasuk Panin Asset Management juga pasti kena efek dari situ ya. Banyak orang cairkan reksadana. Nah, tapi problem utamanya tuh di sini teman-teman. Poin yang ada catatan 30 ini, kerugian dan atau keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasikan. Yang belum direalisasi. Maksudnya, ini kerugiannya gede teman-teman. 188 miliar. Inilah yang membuat Panin ini bottom line-nya jadi minus dari sini. Ini maksudnya begini. Panin Sekuritas tuh punya reksadana banyak. Terus kemudian dia simpan saham juga, baik saham milik maupun saham repo. Nah, pada saat LK ini dicatat, nilai reksadana itu harga unitnya tuh turun semua, ya, turun semua, kayak floating loss lah. Kalau teman-teman trading tuh namanya floating loss lah. Floating loss itu kan belum direalisasikan, tapi sudah dicatat. Sama, saham-saham simpanan Panin Sekuritas juga floating loss. Kenapa? Lah harga saham turun semua, men. Lihat itu, Maret, April gila turun semua sampai dengan kuartal 3 belum pada bangkit, ya. Saham-saham yang dipegang reponya juga hancur semua tuh. Saya lihat, saya cek di LK-nya Panin Sekuritas. Tapi teman-teman hari ini semuanya naik tinggi. Jadi menurut saya nih teman-teman, saya dalam video ini tidak hitung detail. Nanti teman-teman silakan hitung. Kalau saya hitung detail, video ini bisa 2 jam. Nanti pada nggak ada yang mau nonton. Tapi teman-teman silakan lihat di LK-nya itu. Semua unit reksadana yang dipegang Panin Sekuritas pada saat kuartal 4 ini sampai dengan Desember teman-teman lihat semua naik tinggi. Saham-saham yang dipegang juga naik tinggi. Nanti kita lihat ya. Itu semua naik tinggi. Artinya apa? Artinya akan terjadi turnaround. Nanti pada kuartal keempat, kerugiannya hilang nih teman-teman. Ini kerugian hilang, berbalik menjadi keuntungan. LK-nya tahu-tahu menjadi profit. Menjadi mencatatkan profit. Sampai dengan full year ya. Full year mereka jadi profit. Nah, itu harga sahamnya bisa turnaround, bisa naik. Kira-kira seperti itu. Nah, ini apakah terjadi turnaround story? Pertama, brokerage fee akan naik tinggi, pasti. Akan naik tinggi. Teman-teman nanti hitung ya. Brokerage fee-nya pasti naik tinggi. Yang kedua, manajemen fee potensinya naik tinggi juga. Yes. Ya, brokerage fee juga naik tinggi karena orang sekarang selain saham juga di reksadana juga menjadi ramai. Terus kemudian unit-unit reksadana yang kemarin murah itu kan diserbu juga oleh para investor. Kemudian saat ini naik, kegiatan bisnis di aset manajemen juga bertumbuh, manajemen fee juga potensinya naik tinggi. Oke, interest income dari transaksi margin pasti naik, udahlah pasti naik lah, kita tahu lah ya. Saya cek ke teman-teman itu pakai marginnya gila-gilaan ya, gila-gilaan khususnya 3 bulan terakhir 2020 pasti naiknya tinggi nanti. Oke, yang terakhir, kerugian perdagangan dari portofolio efek hilang ya. Ini, maksud saya ini potensinya hilang dan potensi berbalik menjadi profit tinggi. Itu pasti teman-teman ya. Ya, sekarang kita lihat ya. Nih, ini adalah portofolio
dari efek reksadana yang dimiliki Panin Sekuritas. Teman-teman cek gampang. Teman-teman masuk ke websitenya Panin Sekuritas, Panin Asset Management yang ini. Nanti teman-teman lihat Panin Dana Maksima itu kan ada grafiknya. Lihatin, teman-teman cek aja nih satu-satu. Cek semuanya, teman-teman cek. Karena reksadana yang dipegang oleh Panin Sekuritas semuanya punya Panin Asset Management ya. Kelolaannya Panin Asset Management. Teman-teman lihat semua unitnya naik tinggi ya. Semuanya mengalami kenaikan. So potensi ini teman-teman nanti sudah berbalik nih. Berbalik dari rugi menjadi untung. Oke, ini reksadananya. Terus ini teman-teman, ini nih saham-saham yang dipegang ya. Ini nih kebetulan ini nih saham-saham repoannya. Teman-teman lihatin. TPIA ya. Yang belum naik tuh kayaknya MDLN aja ya. MDLN ini TPIA naik tinggi, SAME naiknya juga tinggi. MKPI teman-teman lihat nih, saya juga baru tahu ada saham ini. Ini ada lagi SAME ya, ini naik tinggi, BMTR semuanya naik tinggi. So, ini semuanya mengalami kenaikan teman-teman. Ya, ini semuanya mulai kenaikan, ini mulai kenaikan. So, terakhir ya key takeaways-nya ya. Salah satu bisnis yang diuntungkan pada masa pandemi adalah emiten dari perusahaan sekuritas ya. Ini yang tidak banyak tahu ya, yang tidak banyak orang tahu. Sekarang yang diikuti cuman vaksin, pandemi, farmasi, obat, jarum suntik, itu aja. Teman-teman tidak tahu bahwa ada perusahaan sekuritas yang saat ini sangat diuntungkan karena transaksinya besar sekali dan itu belum tereksposur ya. Yang kedua, IHSG mencatatkan volume perdagangan tertinggi sepanjang sejarah. Yes, tadi kita sudah lihat. Selanjutnya, PANS merugi karena penurunan fee broker, fee manajemen, dan nilai portofolio efek. Jadi kerugian PANS itu dari sini. Ya, dengan kondisi yang tadi nomor 2 itu, maka kesimpulan saya PANS berpotensi turnaround saat ini.